Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita bertemu pada materi types of sentence. Ketika kemarin kita sudah membahas tentang klausa, saatnya sekarang kita beranjak ke unit bahasa yang lebih tinggi, yaitu sentence. Nah, ketika kemarin kita sudah tahu di mana posisi klausa di dalam bahasa Inggris atau unit bahasa, kita sekarang akan melihat posisi sentence atau kalimat dalam bahasa Inggris. Sentence yang Ibu merahi di sini merupakan posisi kalimat atau sentence yang ada di bahasa Inggris atau unit bahasa. Ketika kita kemarin sudah melakukan pembahasan tentang klausa, sekarang kita membahas tentang sentence. Sentence berada di atas klausa atau clause berada di atas sentence. Klausa itu merupakan ketika kita ada gabungan-gabungan klausa, dia dinamakan kalimat. Jadi sekarang kawan-kawan harus sudah bisa membedakan antara klausa dan kalimat. Klausa adalah satu ide gagasan yang terdiri dari subjek dan predikat tapi belum mempunyai suatu ide atau gagasan yang lengkap atau utuh. Jadi masih menggantung. Sedangkan sentence atau kalimat adalah suatu ide atau gagasan yang sudah mempunyai informasi secara utuh dan lengkap. Tentu juga sentence atau kalimat terdiri dari subjek, predikat, dan objek atau subject, verb, and object or complement. Nanti berarti bisa didefinisikan bahwa kalimat adalah gabungan dari klausa atau perpaduan dari klausa karena posisi kalimat di atas klausa. Nanti juga kita akan membahas tentang paragraph atau paragraf yang akan menjadi satu kesatuan teks nanti yang akan disebut discourse. Kita sudah tahu ya definisi discourse itu apa. Oke, sekarang kita pindah ke next slide. Oke. Ini dia ketika kemarin kita contohnya clause-to studies. Contoh sentence di sini lebih lengkap si studies psychology ini, manusia. Lebih lengkap ya ide atau gagasannya. Bisa dibandingkan kawan-kawan antara contoh clause dan sentence. Ketika clause hanya terdiri dari subjek dan predikat, sedangkan sentence dia terdiri dari subjek dan predikat dan memiliki informasi tambahan yang membuat satu pernyataan itu lengkap atau utuh. Baik. Let's go to the next slide. Nah, kawan-kawan di sini ada 4 tipe kalimat rupanya di dalam bahasa Inggris. Selain itu kalimatnya, kalimat tanya, kalimat pernyataan atau kalimat apapun, ternyata ada 4 kalimat lain di dalam bahasa Inggris. Yang pertama simple sentence, yang kedua compound sentence, yang ketiga complex sentence, dan yang keempat compound complex sentence. Bisa dilihat ya kawan-kawan, ada 4 tipe kalimat. There are 4 types of sentence. Let's go to the next one. Let's begin with simple sentence. A simple sentence has one independent clause, subject, and verb. Simple sentence merupakan tipe kalimat yang paling mendasar karena hanya terdiri dari satu independent clause. Lihat, disebut dengan simple sentence karena dia hanya terdiri dari satu independent clause. I live in Jakarta. Ketika I live saja sudah independent clause, tapi ketika digabungkan dengan in Jakarta dia menjadi sentence dan menjadi simple sentence karena hanya ada satu independent clause. Itu yang dinamakan sentence. Dia otomatis juga mengandung subjek dan predikat atau subject and verb. Ya, bisa dilihat kawan-kawan dinamakan simple sentence. Jika kawan-kawan melihat contoh seperti kalimat seperti ini di mana saja, bisa diidentifikasi bahwa itu adalah jenis simple sentence. Let's go to the next slide. Oke, simple sentence ternyata ada jenisnya kawan-kawan. Ada compound subject, ada compound predicate, and compound subject and predicate. Let's go to the first compound subject.
Compound subject adalah two or more people, places, or things with the same predicate. Jadi, compound subject adalah simple sentence yang mempunyai dua subjek di dalam kalimatnya, kawan-kawan. Tadi ketika Ibu memberikan contoh, I live in Jakarta, hanya mempunyai satu subjek. Dalam compound subject, simple sentence, dia terdiri dari two or more people, places, or things with the same predicate. Jadi ada dua pelakunya, ada dua subjeknya. Contoh, Jill and I are appointed as a member of debate chamber at Model United Nations. Ketika kawan-kawan melihat di sini, coba diidentifikasi bahwa ada dua subjek di sini, Jill and I, atau bisa disebut dengan we. Jill and I, Jill dan saya, appointed, ditunjuk as a member of the debate chamber at Model United Nations. Ditunjuk sebagai anggota debat di Model United Nations. Nah, bisa dilihat ya kawan-kawan, kenapa dia disebut compound. Compound itu gabungan ya kawan-kawan. Kalau secara bahasa diartikan sebagai gabungan. Berarti gabungan subjek adalah simple sentence yang mempunyai two or more subject. Dua atau lebih dari dua subjek di dalam satu kalimat. Kawan-kawan ya. Oke, sekarang compound predicate. Compound predicate adalah one subject, satu subjek nih, doing two or more things. Satu subjek, satu orang melakukan dua atau lebih. Melakukan pekerjaan ya, sesuatu, dua atau lebih. Dua pekerjaan atau lebih dari dua pekerjaan. Contohnya, Model United Nations Chamber selected and informed the participant directly through email. Subjeknya mana? Moon Chamber. Nah, di sini Moon Chamber adalah subjek atau apa ya? Bisa diartikan sebagai kepanitiaan Model United Nations atau PBB. Panitia memilih dan menginformasikan peserta langsung melalui email. Jadi satu predikat Moon Chamber has or doing two or more things. Melakukan dua atau lebih pekerjaan. Jadi bisa dilihat selected and informed adalah dua predikat atau dua verb yang terdapat dalam satu simple sentences. Moon Chamber selected and informed the participant directly through email. Oke, bisa dilihat ya kawan-kawan. Oke, sekarang kita pindah ke compound subject and predicate. Compound subject and predicate adalah two or more people doing two predicates. Dua subjek melakukan dua pekerjaan. Kawan-kawan, sini lihat contohnya. Jill and I need and must to follow all the rules. Jill and I, saya dan Jill atau Jill dan saya hendaknya dan harus to follow untuk mengikuti all the rules of Model United Nations, untuk mengikuti semua peraturan MUN. Jadi di sini ada Jill and I sebagai subjeknya ada dua, need and must subjek juga, predikat juga predikat juga ada dua ya kawan-kawan. Sini lihat. Next, compound sentences. Compound sentence contains two independent clauses that are joined together. Mean two simple sentences brought together using a connective or conjunction or punctuation mark. Jadi, compound sentence itu terdiri dari dua independent clause yang digabung. Ya kawan-kawan, yang digabung. Ada dua independent clause, dia digabung menggunakan connective atau disebut juga conjunction atau punctuation mark atau tanda baca. Contohnya, she is a mother
Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Contohnya adalah she is a mother but she can work full time in a day. She is a mother, independent clause juga, but she can work full time in a day. Independent juga. Di sini bisa dilihat warnanya hijau. Hijau, dia independent clause ya. Clause yang bisa berdiri sendiri dua-duanya dan digabungkan oleh coordinate conjunction yaitu but. Ketika kita kemarin membahas tentang dependent clause itu diawali oleh subordinator conjunction, sekarang kita membahas tentang coordinate conjunction. Ada dua ya kawan-kawan, conjunction itu pertama subordinate dan yang kedua coordinate. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Contohnya di sini she is a mother but she can work a full time in a day. Dua independent clause yang digabungkan join together with coordinate conjunction or a punctuation mark. Bisa pakai penghubung, bisa pakai tanda baca. Ini contoh dua independent clause yang digabung oleh conjunction. Ya, kawan-kawan, tadi kita sudah membahas simple sentence, sekarang compound sentence. Simple sentence adalah independent clause sebenarnya kawan-kawan. Simple sentence itu independent clause, hanya dia lebih lengkap, dan compound sentence adalah dua independent clause yang digabung menggunakan coordinate conjunction. Itu contoh menggunakan coordinate conjunction ya. Nah, ini catatannya. You may make a compound sentence by joining two independent clauses by using. Kamu bisa menggunakan atau membuat compound sentence dengan menggunakan satu. Tadi kan punctuation mark, semicolon. Lihat, tandanya ini semicolon, bukan titik dua ya kawan-kawan, tapi semicolon. Bukan a colon, tapi semicolon. A coordinate conjunction, fanboys. Ini sebuah perpanjangan. Dan ini kawan-kawan, a transition. However, to be exact, in fact, seperti itu ya kawan-kawan. Ini tidak terlihat. Oh ya. Semicolon contohnya. I love interviewing. Semicolon. There are so many types of personality. Sorry, Ibu harusnya menulis people di sini ya. I love interviewing people. There are so many types of personality. Dikatakan dia sebagai compound sentence karena ada penghubung atau semicolon di sini. Saya menyukai wawancara, menginterview orang. There are so many types of personality. Karena terdapat beberapa atau banyak sekali tipe personality atau kepribadian. Di sini ya kawan-kawan bisa dilihat jika di sini ada semikolon. Misalkan kalau tidak ada semikolon gimana Bu? Bisa ditambahkan because. Tapi because itu nanti kalian jadinya itu dependent clause karena because itu juga subordinator ya, bukan coordinate conjunction. I love interviewing. There are so many types of personality. Ini compound sentences yang terdiri dari independent clause dan independent clause gabung menggunakan semicolon menjadi compound sentence. Contohnya lagi coordinate conjunction. He couldn't meet the psychiatrist for years, so he decided to stay alone. Dia tidak bisa menemui psikiater dalam beberapa tahun, maka dari itu atau jadi dia memutuskan untuk stay alone atau tetap sendiri. Mungkin dia introvert ya kawan-kawan, makanya dia untuk memutuskan sendiri. Tapi bisa dilihat di sini coordinate conjunction-nya adalah so. Kawan-kawan di sini bisa lihat adalah so. He couldn't meet the psychiatrist for years. Dia tidak bisa menemui psikiater dalam beberapa tahun. Ini independent clause. He decided to stay alone. Dia memutuskan untuk berdiri sendiri digabungkan oleh so. Jadi dua independent clause digabungkan oleh coordinate conjunction. Oke, nomor 3 adalah
transition, however, to be exact, in fact. I love to study psychology, however, I hate to memorize the theory. Jadi kalian bisa menggunakan transition juga selain semikolon di sini. Oke? Karena di sini ketika kalian menggunakan semikolon atau transition, kalian jangan lupa menggunakan semikolon juga. I love to study psychology, however, I had to memorize the theory. Saya suka belajar psikologi, tapi bagaimanapun saya benci untuk menghafal teori. Ya, kawan-kawan bisa memilih nih, mau menggunakan semikolon saja yang praktis, atau menggunakan coordinate conjunction yang sangat mudah, atau menggunakan transition yang agak keren gitu loh. Kalau di bahasa Inggris kan agak keren kalau pakai transition. Oke, bisa dipahami ya. Ini contohnya compound sentence. Nah, Miss tadi kan, Ibu sorry, tadi kan di sini coordinate conjunction, fanboys. Apa tuh fanboys? Fanboys itu hanya akronim agar kalian mudah menghafal jenis-jenis coordinate conjunction. Fanboys, for, and, nor, but, or, yet, and so. Nah, itu kan kalian bisa memahami kalau nanti ditanya coordinate conjunction itu apa ya? Fanboys, for, and, nor, but, or, yet, so. Insya Allah kalian hafal ya. Nah, move to complex sentence. Tadi kita sudah belajar tentang simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Complex itu bermacam-macam kalau artinya ya, complex sentence. A complex sentence contains at least one dependent clause and independent clause. Independent clause tuh ada lagi, dependent clause ada lagi tuh kawan-kawan, subordinate conjunction, although, when, because, itu subordinate conjunction ya. Oke, sekarang kita definisikan ke dalam bahasa Indonesia. Complex sentence itu mengandung setidaknya satu dependent clause dan independent clause dihubungkan menggunakan subordinate conjunction. Contohnya, her face is glowing because she always put skincare on her face. Kawan-kawan ya, disebut dengan complex sentence karena dia perpaduan antara independent dan dependent clause dihubungkan oleh because subordinate conjunction. Mukanya sangat glowing karena dia selalu pakai skincare di mukanya. In independent clause, her face is glowing because-nya subordinate, she always puts skincare on her face. Dependent clause. Namanya menjadi complex sentence. Move ya. Nah, ini yang tipe terakhir, compound complex sentence. A sentence contain compound and complex sentence. Jadi kalimat compound and complex ini kalimat yang mengandung iya compound iya, kompleks juga iya. Jadi dia ada perpaduan antara compound dan complex. Contohnya, I hate you when I meet you, but I miss you when I don't meet you. I hate you when I meet you. I hate you independent. When I meet you dependent karena dia ada subordinate. But di sini ada kata but menjadi coordinate conjunction ya. Coordinate conjunction di sini karena dia compound. Compound pasti ada coordinate conjunction-nya kawan-kawan. Dan kenapa Bu disebut kompleks? Karena dia ada dependent, ada subordinate-nya. Jadi campur-campur nih kawan-kawan. I hate you when I meet you, independent dan dependent, ditambah coordinate conjunction, I miss you when I don't meet you. Saya merindukanmu ketika saya tidak melihatmu. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Kalau digabung, I hate you when I meet you ini juga sebagai compound sentence. Compound sentence. Complex sentence karena terdiri dari independent dan I miss you when I don't meet you independent ditambah dependent. Seperti itu ya kawan-kawan, bisa di ini bisa dicerna. Dan ini contohnya more examples compound complex sentence.
Oke, kita lanjut. More example, compound and complex sentence. Contoh lagi nih, compound and complex sentence. You can take my stuffs and my money. Or you can take anything that you want, but don't take him because he belongs to me. Bisa diidentifikasi ya kawan-kawan? Nanti sebenarnya ini diskusi kawan-kawan ketika nanti kelas kita Zoom karena Ibu tidak mau mengganggu ibadah tarawih kalian. Kemarin saya sempat mengusulkan untuk pergantian jam, tapi kalian memilih untuk penjelasan melalui video saja. Makanya ini Ibu buat sebagai tugas untuk menambah poin kalian sebelum UTS ya. Nanti tolong diidentifikasi kalimat ini. Ada beberapa klausa di sini, mana yang independent clause, mana yang dependent clause, dan mana coordinate conjunction, dan mana subordinate conjunction. Ya, kawan-kawan di sini bisa identifikasi dua kalimat sangat mudah, sangat sedikit. Insya Allah kalian bisa mengerjakannya. Jadi kawan-kawan bisa ini ya, bisa dicerna. Ibu berikan satu slide di sini. Oke. Tadi simple sentence ya. Simple sentence itu satu independent clause. Bedanya dengan sentence atau dengan klausa, dia informasinya utuh. Terus yang kedua compound. Compound itu gabungan dua simple sentence menggunakan coordinate conjunction. Complex adalah gabungan independent clause dan dependent clause menggunakan subordinate conjunction. Ini harusnya O. Terus complex, compound, and complex gabungan antara independent clause dan dependent clause menggunakan coordinate conjunction. Itu ya kawan-kawan. Bisa dilihat di sini. Sangat mudah untuk dipahami. Jika kawan-kawan akan ada yang ditanyakan, silahkan. Ini contoh notes. Kerjakan untuk tambahan poin. Oke, baik ya kawan-kawan. Itulah penjelasan Ibu. Semoga dipahami, dan jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Mohon maaf, kemarin ada beberapa mahasiswa yang sempat chat Ibu, tapi karena memang kemarin Ibu Qadarullah sedang sakit, jadi memang tidak bisa membalas satu persatu pesan kalian, mohon dimaafkan. Jadi cukup sampai di sini materi types of sentence. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Sekali lagi, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan grup atau secara pribadi ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.